Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, sehat semua dan tetap semangat belajar walaupun LFH, Learning from Home. Hari ini kita akan belajar materi peluang. Jangan lupa juga mengisi presensi yang sudah saya sediakan. Oke, kita kembali ke materi. Hari ini materinya peluang dan pembelajarannya yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan dan juga siswa mampu menganalisis aturan pencacahan. Nanti saya akan menjelaskan materinya, kemudian ada contoh soal, kemudian ada soal, silahkan kerjakan di setiap materinya. Sebelum pertemuan selanjutnya, H-1, sebelum pertemuan selanjutnya silahkan kumpulkan tugasnya atau soal-soal yang sudah saya sediakan di PPT ini. Materi peluang dahulu ditemukan oleh 3 orang, yaitu Pierre de Fermat, Girolamo Cardano, dan Blaise Pascal. Saya akan menjelaskan salah satu dari mereka, yaitu Girolamo Cardano. Girolamo Cardano ini seperti ilmuwan zaman dahulu pada umumnya, beliau selain ahli matematika juga ahli dalam bidang lain. Namun, ada kebiasaan yang tidak patut ditiru di dalam keluarganya, yaitu keluarganya itu adalah penjudi. Jadi dalam keluarganya itu sudah jadi kebiasaan berjudi, sehingga Girolamo Cardano juga suka berjudi. Nah, dalam suatu ketika dia itu menggunakan pengetahuannya tentang matematika untuk berjudi, dan hasilnya terciptalah peluang kemunculan dadu. Itu yang menemukan Girolamo Cardano. Oke, next. Pada hari ini kita akan belajar mengenai aturan pencacahan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari kejadian majemuk. Aturan pencacahan dibagi jadi 4, aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Yang saling berkaitan yaitu maksudnya yang saling berkebalikan, penjumlahan dan perkalian itu berkebalikan. Permutasi, kombinasi itu juga berkebalikan. Kaidah pencacahan. Pengertian kaidah pencacahan yaitu menentukan banyaknya cara dalam menyusun suatu percobaan. Ingat ya, namanya mencacah itu banyak, kalau menjumlah itu baru jumlah, karena di sini itu biasanya yang sering keliru. Contoh ini, saya punya beberapa bilangan. Ya, saya punya beberapa angka atau bilangan ini. Berapa banyaknya ini? Kalau banyak kan dihitung, dicacah 1, 2, 3, 4, 5. Bener nggak? 5. Tuh, bener kan? Nah, kalau jumlah itu di nilainya yang terkandung ini itu yang dihitung. Berapa jumlahnya? 34. Paham ya? Kalau tidak paham nanti silakan diulang-ulang terus videonya ini. Nah, ini ada soal, silahkan kerjakan, cari banyak dan jumlahnya.
Oke, lanjut. Yang pertama dari kaidah penjajahan aturan perkalian. Aturan perkalian itu saran saya nanti kalau ada soal itu benar-benar dipahami, kan ini biasanya itu soal cerita, benar-benar dipahami kejadian atau peristiwa atau percobaan, atau intinya di soal cerita itu dia misal ada dua pilihan, dua kejadian, itu kejadiannya itu harus dilakukan dua-duanya atau bisa milih lah. Yang dimaksud sekaligus terjadi ini tuh yaitu dua kejadian atau lebih itu dilakukan secara bersamaan. Nah, gampangannya kalau di soalnya itu ada kata dan di kejadian A dan B seperti itu biasanya perkalian, tapi nggak selalu. Yang lebih aman itu kalian memahami soalnya seperti itu. Nah, ini ada soal. Bagus mempunyai 4 buah peci berwarna hitam, merah, abu, dan putih. Ia juga memiliki 3 buah koko berwarna putih, biru, oranye. Ada berapa pasang peci dan koko yang dapat dipakai dengan pasangan berbeda? Lah, dia kan harus pakai peci dan koko bersamaan kan? Maksudnya nggak kalau cuman pakai peci tok ya peci tok, kalau koko ya koko tok, kan bersamaan. Nah, ini yang disebut soal dengan aturan perkalian. Ini juga ada kata dan di situ. Jadi tapi nggak selalu, kadang nggak pakai kata dan, kadang soalnya juga menipu. Lebih aman itu memahami soalnya, maksud soal. Caranya gimana ngitungnya? Nah, ini pakai manual dulu ya, dengan pohon faktor atau mendaftar, atau ya yang pakai kayak kotak-kotak seperti itu. Intinya itu kan pecinya ada berapa tadi? 4. Nah, ini 4. Ini nggak harus ke bawah, kalau kalian pengennya ke kanan jalannya nggak apa-apa. Pecinya ada 4, kukunya ada berapa? 3. Nah, kan seperti ini kan jadinya. Jadi kayak kalau dia pakai peci hitam bisa pakai kuku putih, bisa juga pakai kuku yang biru, oranye, bisa juga yang peci abu-abu bisa pakai putih, biru, oranye, kan banyak kemungkinannya. Nah, ini berapa kali dihitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kenapa 12? Bisa juga kan dihitung seperti ini, 1, 2, 3, 4, karena di bawahnya selalu 3. Ya udah, tinggal dikalikan 4 kali 3, 12. Nah, yang dimaksud aturan perkalian seperti itu. Sama kan sama dihitung biasa. Nah, jadi kayak yang atas itu berapa, kemudian yang bawah itu berapa, dikali seperti itu. Ini ada soal, silahkan dikerjakan. Masih aturan perkalian dengan bentuk soal yang berbeda. Bayu ingin membuat plat nomor kendaraan yang terdiri dari 5 angka yang dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dalam plat nomor itu tidak boleh ada angka yang sama. Berapa banyak plat nomor yang dapat dibuat? Ini caranya agak berbeda dari yang sebelumnya, makanya saya tampilkan. Nah, ini tuh sebenarnya itu saya ingin tampilkan yang seperti soal sebelumnya tadi, yang ada kayak kotak-kotak, kayak pohon faktor itu, tapi nggak cukup slide-nya nanti, karena di sini itu kan 5 angka yang akan dipilih dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kan nanti itu tadi kan ke bawahnya itu cuma 2. Nah, ini tuh 5 angka yang dipilih. Berarti nanti kan ke bawahnya itu 5 toh. Tadi kan cuma 2 peci dan koko. Lah, ini tuh karena yang diminta itu 5 angka, jadi nanti ke bawahnya itu 5, dan itu
banyak. Seperti itu, dan ke kanannya itu 6. Gitu caranya. Lah biar nggak ribet seperti itu cara manualnya, langsung ke cara yang cara matematisnya. Cara matematisnya itu gini, dia kan punya 5 angka. Kamu buat aja 5 digit yang kosong kan, 5 angka. Nah, ini tuh saya kotai 5 digitnya itu ya. Terus kemudian kalian harus perhatikan di sini dalam soal itu ada yang seperti ini. Nah, tidak boleh ada angka yang sama. Berarti semisal di digit yang pertama ini, digit yang digit yang pertama ini itu misal keisi angka 1, digit yang kedua dan seterusnya itu nggak boleh ada angka 1 lagi. Seperti itu yang dimaksud tidak boleh ada angka yang sama. Begitu juga dengan angka yang lain. Nah, sehingga kenapa di sini 6 ya, karena di sini di awal itu tersedia 6 angka kan. Nah, di kotak yang kedua ini itu kemungkinannya ada berapa angka, kan nggak boleh ada yang angka yang sama. Di sini kan 1 angka udah kepake kan, mana sih, nggak usah wis. Di sini kan ada 1 angka yang udah kepake, sehingga 0 angka yang tadi dikurangi 1 jadi 5, terus terusnya juga dikurangi 1 karena nggak boleh ada angka yang sama. Kemudian tinggal dikalikan. Nah, ini seperti itu. Nah, kan 720. Kalau dibikin cara manual banyak. Ini ada soal, silahkan dikerjakan. Selanjutnya adalah aturan penjumlahan. Seperti yang saya bilang tadi, aturan penjumlahan merupakan kebalikan dari aturan perkalian. Kalau aturan perkalian itu harus pilih dua-duanya, kalau ini pilih salah satu. Kan ini tidak sekaligus terjadi pilihan atau seperti itu. Ini ada contoh soalnya. Di rumahnya Kiki terdapat 4 jenis sepeda gunung berbeda, 3 jenis sepeda motor metik berbeda, dan 3 mobil sedan berbeda. Jika Kiki ingin berpergian, ada beberapa cara Kiki menggunakan kendaraan yang ada di rumahnya. Sebentar biar bisa melingkar atau seperti ini yo. Nah, yang perlu ditandai ini 4 jenis sepeda gunung, 3 jenis sepeda motor, dan 3 mobil sedan. Nah, harus memahami soalnya. Dia itu bisa nggak makainya itu secara bersamaan. Jadi dia juga pakai sepeda gunung, sepeda motor, juga pakai mobil. Nggak bisa kan kalau pakai bersamaan. Ya kalau pakai sepeda gunung aja, nggak bisa pakai mobil sama sepeda motor ya kan, kecuali kalau dia pindahan rumah si motor sama si sepeda gunungnya diangkut pakai mobil. Iya. Oke, jadi jelas ini pakai aturan penjumlahan. Nah, di soal ini itu unik, di situ ada kata atau enggak. Di rumahnya Kiki bla 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 bla. Loh, nggak ada, malah adanya itu kata dan. Ya kan? Berarti apa? Si atau dan itu nggak selalu kepake. Ya kan? Yang penting itu, yang paling penting, terpenting kalian memahami soalnya. Ini itu bisa dipilih atau enggak. Seperti itulah bagaimana caranya. Nah, karena ini aturan penjumlahan, ya berarti dijumlah, ditambah dari angka-angka yang tersedia. Sudah beres. Mudah kan? Oke. Lah, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Soal ini merupakan gabungan dari aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Saya kasih hint sedikit, petunjuk sedikit. Jadi nanti kalian pakai aturan perkalian terlebih dahulu, kemudian
pakai aturan penjumlahan. Oke. Ya, jadi ini ceritanya, slide-nya itu bak mandi. Notasi faktorial. Setelah aturan perkalian dan penjumlahan kan ada permutasi dan kombinasi. Nah, sebelum kalian belajar permutasi kombinasi, kalian harus memahami notasi faktorial terlebih dahulu. Notasi faktorial itu dilambangkan dengan n faktorial. Ya, ini tanda seru ini itu bacanya faktorial. Yang dimaksud n ini itu ya angkanya, misalnya 5 faktorial, 10 faktorial, 1 faktorial, 0 faktorial, 1000 faktorial, seperti itu. Nah, n faktorial sama dengan n dikali n kurangi 1 dikali n dikurangi 2 sampai menjadi 1. Contohnya ini biar mudah dipahami. Jika 5 faktorial berarti kan 5 dikurang 5, kemudian 5 dikurangi 1, 4, sampai 1 dikurangi 1 terus dikali, hasilnya 120. Dan yang perlu kalian ingat, si 0 faktorial itu sama dengan 1 ya, bukan sama dengan 0. Karena ini yang sering keliru. Nah, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Ini maksudnya 3 faktorial. Ini 7 faktorial dibagi 5 faktorial. Ini 3 faktorial dikali 2 faktorial. Lanjut ke permutasi. Permutasi sendiri itu masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu permutasi dengan unsur berbeda, dengan unsur yang sama, dan permutasi siklis. Permutasi dengan unsur yang berbeda itu memperhatikan urutan. Jadi perlu diingat yang ini. Kok nggak bisa? Nggak ngefek. Pen. Nggak bisa ditebelin lagi tuh. Nggak bisa. Perlu diperhatikan yang ini. Urutan. Permutasi dengan unsur yang berbeda itu untuk diperhatikan urutan. Kemudian contoh-contoh soalnya atau maksud saya bentuk-bentuk soalnya itu biasanya menentukan pemilihan kepengurusan kayak ketua, sekretaris, bendahara, biasanya itu yang di SMA yang OSIS itu. Nah, kemudian penyusunan cara duduk, kemudian posisi duduk dalam berfoto, intinya dia duduk. Menyusun angka, menyusun plat nomor, dan pemilihan juara dalam lomba. Seperti itu. Nah, yang menyusun plat nomor ini itu sama dengan yang aturan perkalian tadi. Next. Ya kalau pakai pulpen nggak bisa dihapus, nggak hilang. Ya wis, kayak ini aja. Untuk permutasi yang pertama, unsur yang berbeda itu cara menghitungnya atau rumusnya seperti itu. N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial. Dan dia itu dilambangkan dengan 3 cara. Bisa yang seperti ini, NPK yang seperti ini, dan PNK seperti ini, dan PNK yang seperti ini. Tergantung kalian mudah dan nyaman pakai yang mana. Nah, perlu diperhatikan yang N itu lebih besar sama dengan K ya. Jadi intinya lebih besar itu taruh atas. Seperti itu. Yang lebih besar jadi pembilang. Nah, ini saya kasih cara ngitungnya, karena biasanya kalau yang masih awam, yang masih awal itu dia yang atas ini dikalikan semua. Nah kan lama tuh, daripada dikalikan semua, yang penting bisa dicoret dengan yang bawah tuh, karena kan yang bawah pasti lebih kecil dari yang atas, jadi coret aja, mati kau seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Ini tadi gak apa-apa. Sekolah SMA Harapan setiap tahun mengadakan acara pentas seni, biasanya 9 bulan sebelum acara akbar. Mahasiswa melakukan pemilihan untuk jabatan ketua dan sekretaris. Setelah melalui seleksi, 84 kandidat mendaftar.
Nama Siva Arya Wicaksono. Bagaimana kita mengetahui cara memilih ketua dan sekretaris untuk acara pentas seni tersebut? Jadi kalau langsung ke rumus seperti ini, karena dia itu ada 4 kandidat, yang lebih besar taruh atas, kemudian yang jabatannya itu kan ketua dan sekretaris, cuma 2, makanya seperti ini dan dicoret-coret seperti ini. Kalau pakai cara manual itu bisa dengan seperti ini. Sebenarnya ini tuh awalnya itu ya dari yang pohon faktor atau yang kotak-kotak yang di aturan perkalian sama penjumlahan tadi itu. Tapi ini sedikit berbeda kalau pakai cara manual, dikarenakan kan itu yang tadi itu yang ke bawahnya itu kan peci dan koko 2. Kalau ini yang ke bawahnya itu ketua dan sekretaris, seperti itu ya. Kemudian yang ke kanan tadi itu kan yang di aturan perkalian berbeda. Yang atas itu 3, 4, yang bawah itu 3, seperti itu kan. Yang 4 itu maksudnya pecinya kan ada 4 warna, kokonya ada 3 warna, seperti itu kan. Nah kalau yang dipermutasi kombinasi itu banyaknya yang atas sama yang bawah itu sama, jadi peci dan kokonya itu jumlahnya sama. Jadi kalau yang di soal sini yang atasnya itu ya 4 kandidat itu Rahma Siva Arya Wicaksono, yang di bawah juga 4. Ya 4 kandidat itu lagi, seperti itu. Jadi 4 dengan 4. Makanya kan kalau di gambar seperti itu pakai pohon faktor bakal banyak dan kesusahan bikinnya kelamaan. Makanya saya langsung bikinin seperti ini. Lah kan ingat tadi dia memperhatikan urutan. Permutasi dengan unsur yang berbeda sangat memperhatikan urutan. Jadi dengan RS dan SR kan urutannya itu R yang di awal, S-nya kemudian ini S yang di awal, walaupun sebenarnya kan sama dibolak-balik, tapi karena urutannya berbeda itu dihitung berbeda kalau dipermutasi unsur yang sama, seperti itu. Karena kan beda memang, kalau ini ketuanya Rahma, sekretarisnya Siva. Kalau ini ketuanya Siva, sekretarisnya Rahma, kan beda, seperti itu. Ini ada soal, sebentar di pause. Ya maaf, sedikit gangguan, laptopnya baterainya habis. Nah soal yang ini itu sama kan bentuknya sama yang aturan perkalian tadi. Soal yang ini itu bisa dikerjakan dengan 2 cara, pakai aturan perkalian juga pakai yang permutasi ini. Nah kalau ya sama, aturan kan tadi saya bilang kalau di aturan permutasi pakai cara manual itu yang yang ke kanan, iya, si peci sama koko. Pecinya itu jumlahnya sama, kokonya sama. Ini kan juga seperti itu. Di sini di sini peci sama koko itu sama kan, si angkanya yang di ini yang saya kerjakan yang A ya. Nah karena 3 angka pertama berarti 1, 2, 3, banyaknya berapa? 3 kan. Nah jadi pecinya itu 3, kokonya juga 3, seperti itu. Tapi itu bukan cuman peci sama koko, karena kan yang diminta itu 3 digit kan, cetak nomor tanpa 3 angka, tanpa membuat angka diingat 3 angka, berarti kan 3 digit, berarti ada peci, koko, tambah 1 lagi, jadi ke bawahnya 3, ke kanannya juga 3, makanya permutasinya 3, 3, seperti itu teman-teman, paham ya? Jadi kalau pakai cara manual itu permutasi
itu ke kanannya berapa, ke bawahnya berapa, yaitu yang dimasukkan nanti yang besar taruh atas. Gampangannya gitu kalau membayangkan dari cara yang manual. Ini ada soal, silakan dikerjakan. Ini permutasi yang kedua ya, permutasi yang memuat ini permutasi yang memuat unsur yang sama. Ini dimaksud unsur yang sama ini itu biasanya itu kalian disediakan lah ini soalnya. Langsung ke soal aja biar enak. Berapa banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari matematika? Nah, biasanya di soal itu kalian disediakan kata, suatu kata ini katanya. Kemudian kalian disuruh membuat kata lagi dari kata ini dari huruf-huruf yang ada di kata ini, seperti itu. Lah, yang dimaksud memuat unsur yang sama ini itu hurufnya, atau kalian di soal ini angkanya. Nah, hurufnya yang sama itu apa aja, kalian daftar dulu. M dan A kan yang sama. M-nya berapa yang sama? 2. A-nya berapa yang sama? 3. Ya sudah, tinggal masukkan ke rumusnya. Jadi yang jumlah banyak banyak hurufnya itu berapa? 10. Kemudian banyak huruf yang sama itu berapa, kalau ada 2 ya berapa gitu, kalau ada lagi ya dicantumkan aja, seperti itu. Ini hitung sendiri ya, ini juga nanti masuk tugas. Pokoknya yang belum selesai hitungannya masih kosong itu masuk tugas. Tadi sebelumnya kan yang atau yang saya kerjakan, yang B itu juga masuk tugas. Nah, ini tugasnya ada kata Senin, Kamis, sama angka ini. Silakan dikerjakan. Permutasi yang ketiga yaitu permutasi siklis. Adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah perputaran tertentu. Enggak saya baca semua ya. Intinya itu permutasi siklis itu dia melingkar. Harus melingkar ya, harus. Biasanya itu kasusnya dia duduk di meja bundar, seperti itu, nggak jauh-jauh. Dan yang perlu, kalau pakai cara manual pengen membuktikan rumusnya itu, misalnya ada di contoh soal, intinya itu harus satu unsur atau satu orang itu jadi titik acuan. Dia nggak boleh, maksudnya titik acuan itu nggak boleh pindah tempat duduknya, yang lain boleh pindah, seperti itu. Rumusnya itu n dikurangi 1 kemudian difaktorialkan. Ini lebih mudah, lebih sederhana dari permutasi yang lain. Nah, ini contoh soal. Ada 3 orang yang duduk melingkar, berapa kemungkinannya, seperti itu kan. Nah, kalau di rumus ya udah tinggal 3 kurangi 1 faktorialkan. Ini kan belum selesai rumusnya, silakan diselesaikan masuk ke tugas. Nah, kalau pakai cara manual itu yang A saya jadikan sebagai titik acuan, kemudian yang BC itu yang saya pindah-pindah. Jadinya kan ada 2 kemungkinan toh. Ini BC, ini saya pindah. Udah nggak ada kemungkinan yang lain, seperti itu. Ini ada soal, silakan dikerjakan. Nah, ya, permutasi ini itu dia banyak, tapi soalnya juga banyak ya. Ini ada soal, silakan dikerjakan. Oke, kita masuk ke kombinasi. Yang tadi itu saya pengen ngomong yang kombinasi, kok permutasi terus yang muncul di slide-nya.
Kombinasi ini itu nggak bercabang kayak permutasi, tapi ya sama aja menurut saya karena dia itu punya banyak variasi bentuk soalnya. Jadi walaupun cuma satu tapi nggak kalah sama permutasi variasi bentuk soalnya. Kombinasi itu kebalikan dari permutasi yang seperti yang sudah saya bilang di awal. Kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kombinasi nggak memperhatikan urutan. Ya ingat, kombinasi nggak memperhatikan urutan. Jadi kalau pakai cara manual bisa dibayangkan kan, kombinasi nanti itu bakal kalau ada yang sama 1 2 atau 2 1 karena dia nggak memperhatikan urutan, jadi yang sama seperti itu dihitung satu. Kalau permutasi tadi kan permutasi unsur yang sama dibedakan, permutasi dengan unsur berbeda tadi dibedakan dihitung dua. Kalau permutasi kombinasi itu dihitung cuma satu, jadi logikanya itu di rumusnya nanti juga akan berbeda. Nah, pasti nanti si penyebutnya, ya penyebut yang dibawahkan, ya penyebutnya itu pasti lebih besar daripada si permutasi. Ya kan di sini ada K. Jadi yang atas nanti itu nggak besar-besar amat, lebih kecil dari rumusnya si permutasi karena hitungannya dihitung satu nggak dihitung dua. Sama seperti permutasi yang besar taruh atas. Oke, ini cara nulisnya juga ada 3 tuh, seperti ini, dan seperti ini. Oke. Langsung soal. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra, 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda? Ganda kalau di bulu tangkis kan ada ganda putra, putri sama campuran. Yang namanya ganda kan pasti 2. Nah, ini pakai cara manual dulu deh. Cara manual dulu. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, di permutasi dan kombinasi itu kalau pakai cara manual yang yang ke kanannya ini itu kan pasti sama lah. Ini gara-gara nggak cukup, ini aja udah lebih. Lah nggak hasilnya kan sama. Kalau bawahnya 10, atasnya ya pasti 10 karena ini nggak cukup kan buahnya. Ini cuma saya tampilkan biar kalian itu paham, biar nggak cuman memasukkan ke rumus saja pahamnya, biar paham konsepnya seperti itu. Jadi ini tuh masih banyak ya. Di sini ada ya pengen nulis. Nah, di sini ada 3 4 5 sampai 10 sebenarnya. Seperti itu. Pakai cara manual seperti inilah. Ini nggak semuanya jadi jawaban ya. Misalnya 1 sama 1 kan nggak mungkin 1 orang berperan jadi 2 orang gitu. Jadi ini nggak kehitung. 1 2 ini kehitung, tapi si 2 1 di sini nggak kehitung karena kan sama aja kan. Ya seperti itu. Oh iya, yang di sini P ini maksudnya pemain ya. Jadi kan ada 2 pemain yang namanya ganda seperti itu. Jadi kalau dimasukkan ke rumus, yang ke sini kan 2, yang ke sininya 10. Jadi seperti ini kan, yang ke bawahnya 2, yang ke kanannya itu 10. Oke. Yang B caranya sama, silahkan dihitung. Yang C ini tuh, nah ini fungsinya tadi belajar aturan perkalian terlebih dahulu karena di sini juga menggunakan aturan perkalian. Si ganda campuran itu kan pemainnya 1 laki-laki 1 perempuan. Nah, berarti kan nanti kalau pakai cara manual ke bawahnya itu di sini itu cuman 1, ke kanannya itu 10. Ya kan, seperti itu. Nah, kemudian itu yang laki-laki, yang perempuan juga seperti itu, yang ke bawahnya 1, yang ke kanannya 8. Nah, terus dikali
Oh bukan maksud saya itu kalau aturan perkalian tadi kan peci dan kuku kan. Nah si peci dan kuku kan jumlahnya tidak sama. Nah yang dimaksud di ini tuh si si pemain yang kemungkinan pemain laki-laki dan kemungkinan pemain perempuan kan jumlahnya nggak sama. Jadi pakai aturan perkalian kan tadi pecinya 4, kukunya 3, jadi 4 kali 3. Kalau yang ini itu seperti itu. Si laki-lakinya 10, jadi yang di atas ini itu 10, yang di bawahnya itu 8. Seperti itu, paham ya? Oke. Ini ada soal, silakan dikerjakan. Nah, ini ada bentuk lain lagi, kombinasi ini satu tapi bentuknya banyak. Dalam pertemuan untuk menentukan tanggal kelulusan siswa, 20 orang guru diundang. Setelah memutuskan tanggal kelulusan, mereka saling berjabat tangan. Oke. Ini sama, yang ke kanannya itu berapa? 20, tapi nggak cukup, itu aja udah lebih yang di bawah. Jadi yang ke kanannya 20, yang ke bawah 2. Kenapa 2? Karena kan jabat tangan itu 2 orang. Kalau lebih dari 2 itu namanya tos. Ini biasanya kalau udah seneng kumpul-kumpul sama teman terus kemudian tos. Seperti itu. Oke, rumusnya itu silakan dilanjutkan, dikerjakan. Nah, ini bentuknya beda lagi. Pada bidang datar tertentu terdapat 20 titik dan tidak ada titik yang terletak pada suatu garis. Tentukan banyak garis yang terbentuk. Oke, yang A yang dikerjakan. Yang B ini tugas. A juga tugas, selesaikan juga. Nah, ini saya jelaskan. Kalian paham yang maksudnya itu 20 titik pada bidang. Jadi kayak kalau di sini itu bidang kotak ini ya. Si kotak ini, si persegi panjang ini bidang lah, di dalamnya itu ada 20 titik lah, ada pointer ini tuh, pointernya itu ada 20, wis nyebar terserah, maupun di pojok sini maupun di enggak di pojok, pokoknya di dalamnya, maupun di sini pokoknya bar dia. Oke. Nah, kemudian tentukan banyak garis yang terbentuk dari 20 titik tersebut jika enggak ada jika, tentukan banyak garis yang terbentuk. Nah, kan harus tahu untuk membentuk garis itu terdiri dari berapa titik. Nah, biar jelas nih, kalau di pojok sini kan ada 1 titik, di pojok sini kan ada 1 titik, dia bisa bentuk garis nggak? Bisa. Oke, berarti berapa titik? 2. Nah, kalau lebih dari 2 gimana? Ini titik 1, 2, di sini 3. Lah, dia bentuk berapa garis? 1, 2. Gak bisa kan? Jadi 1 garis. Kalau 1 garis dari sini ke sini 2 titik, yang sini nggak kehubung titiknya. Jadi kenapa itu di sininya itu 2? Lah kalau pakai cara manual berarti ya yang ke kanan itu 20, yang ke bawah 2. Seperti itu. Oke. Mengikuti UTS pelajaran matematika, 15 soal yang diujikan di kelas. Nah, ini harus pakai pulpen. Sebentar. Mana pulpennya? Gak bisa, Rek. Gak apa-apa. Intinya itu pakai cara manual dulu ya. Ini agak sulit soalnya untuk menjelaskan. Si mendatarnya ini itu si yang ke kanannya ini itu kan 15 soal. Sebentar. Oke, maaf tadi ada gangguan sebentar. Oke. Nah, ini tuh gampangannya gini kalau pakai cara manual. Si pecinya kalau di soal-soal yang tadi ya. Si pecinya itu 15 soal. Enggak gitu. Yang mendatarnya itu 15 ya. Kemudian yang ke bawahnya itu 12. Kan banyak tuh 12. Biasanya itu cuma 2. Kalau di informasi yang awal ini 15 soal yang ada, siswa harus memilih 12 soal kan.
Seperti itu. Nah, tapi ternyata ada lanjutannya. Dari 12 soal yang dipilih, soal nomor 1 sampai nomor 5 itu wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan. Jadi teman-teman, itu sama aja soal nomor 1 sampai nomor 5 itu kalau dimisalkan dijadikan satu ya, jadi kayak gerombolan itu karena sama, jadiin satu satu nama gitu, itu nggak apa-apa, seperti itu. Jadi kayak jadiin satu, karena jadiin satu itu kemudian digabungkan dengan yang lain, itu nggak akan ngefek karena dia kombinasi, kecuali kalau permutasi urutannya berbeda, bener kan? Karena yang dijadiin satu ini harus wajib di setiap pilihan harus ada. Oke, sampai sini paham. Nah, untuk selanjutnya kan awalnya tadi yang ke kanan ini itu berapa? 15. Ya karena yang 5 soal wajib tadi dan nggak ngaruh karena kombinasi, ya udah kurangin aja, jadi cuman 10. Lah, yang ke bawah juga gitu, awalnya 12 juga dikurangi 5. Jadinya cuma 7. Jadi kalau pakai cara manual itu yang ke kanannya itu 10, ke bawahnya itu 7. Nah, ini nggak cukup. Nah, ini 10, ini harusnya juga sampai 10. Ke bawahnya itu 7. Jadi ini masih lagi 10 tadi, ini masih 10 lagi ke bawah, seperti itu. Nah, ini silahkan dilanjutkan kalau pakai rumus. Oke, ini ada soal, silahkan dikerjakan. Sekian video kali ini. Temuan selanjutnya yang majemuk, jangan lupa dikerjakan, -1 dikumpulkan. Oke, sekian, terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.